warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minggu ini kita kembali lagi di channel Skemandor TV bersama IPPNU Kecamatan Doro, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang keorganisasian IPPNU di Kecamatan Doro. Nah, untuk itu perkenalan dulu. Saya Risalatul Muawana sebagai presenter untuk minggu ini. Nah, di samping saya sudah ada Rekanita Cayatun ya, dari keorganisasian di IPPNU Kecamatan Doro. Untuk lebih lanjutnya, monggo bisa perkenalan diri Rekanita. Baik, perkenalkan, nama saya Rekanita Cahyatun. Saya dari Koordinator Departemen Pengembangan Organisasi dan Komisariat di PAC Kecamatan Doro. Ya. Jadi dengan Rekanita Cayatun ya hari ini dari Koordinator Pengembangan Organisasi di PAC IPPNU Kecamatan Doro. Nah, terus kita akan ngobrol-ngobrol santai saja mungkin ya, ngobrol-ngobrol santai tentang keorganisasian di IPPNU Kecamatan Doro. Berarti di Departemen Pengembangan Organisasian sendiri itu lingkupnya apa saja sih? Ya, banyak banget Mbak Kanita. Kalau di organisasi PAC IPP tersendiri itu alhamdulillah pengembangannya sudah bisa dibilang maju lah. Sudah banyak ranting-ranting yang sudah ber-SP, banyak ranting-ranting sudah berkembang juga. Terus juga ini sedang berusaha untuk membuat PK-PK di Kecamatan Doro ini lebih berkembang lagi lah, tidak disebut vakum lagi. Oh, iya. Jadi kalau untuk ranting sendiri di Kecamatan Doro itu ada berapa ranting? Ada 14 ranting. 14 ranting. Dan itu sudah aktif semua apa masih ada yang vakum? Ada yang vakum, yaitu ranting di Burjo itu masih dalam tahap pendekatan lah. Oh iya. Kalau untuk PK sendiri, kalau PK kan berarti singkatan dari apa itu? Pimpinan Komisariat. Pimpinan Komisariat. Di Kecamatan Doro berarti ada berapa PK? Ada 2 PK, yang pertama PK MTS Syahid Doro, terus PK SMK Ma'arif Enu Doro. Iya. Jadi itu kalau dua-duanya sudah aktif semua, kalau PK apa masih kurang? Masih kurang. Masih kurang. Berarti masih kurangnya dalam hal apanya? Dalam keaktifannya, terus juga belum ber-SP juga Mbak. Belum ber-SP. Berarti untuk langkah kedepannya nih mungkin ya, kan ini keperiodeannya sampai tahun berapa? 2022. Ya, sampai 2022. Berarti kan dari 2020 ya, ini masih 2021, masih ada 1 tahun lagi. Nah, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan dari Departemen Pengembangan Organisasi sendiri agar ranting atau PK yang belum aktif itu bisa aktif kembali? Ya, pendekatan lah terutama ya terhadap organisasi di ranting, entah itu di PK. Terus ini PK juga setahu saya akan ada yang namanya pergantian. Ya, karena kan PK itu 1 tahun ya waktunya. Kalau untuk ranting-ranting sendiri pendekatan lah. Ya, kita kumpul bareng, sharing-sharing, kan kita juga ada triwulan juga. Oh iya. Nanti kan bisa dibahas bersama-sama di situ. Oke, jadi tadi ya seputar dari keorganisasian di IPPNU Kecamatan Doro. Nah, mungkin untuk teman-teman semua nih ya, baik yang ada di wilayah selain Doro ya, mungkin di Karanganyar, Kedungmuni atau di Buaran, karena di masing-masing wilayah itu juga sudah ada kepengurusannya masing-masing. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang belum ikut atau belum masuk di IPPNU ya, atau belum bergabung, nanti teman-teman bisa gabung di wilayahnya masing-masing. Nah, misalkan nih kayak untuk sekarang ini kan ini masih tahun ajaran baru ya, mungkin untuk adik-adik yang baru masuk di MTS ya, atau di SMK ya, sekolahan yang ma'arif, mungkin nanti bisa mengikuti jenjang pengkaderan di sekolahnya masing-masing. Seperti itu ya Rekanita? Iya. Ya. Terus kalau untuk, kan ini tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru di PK sendiri, di SMK Ma'arif contohnya ya. Di SMK Ma'arif itu biasanya kalau setiap tahunnya itu anak-anaknya ya Mas,
siswa barunya yang mengikuti atau yang aktif di IPNU IPPNU itu banyak enggak? Dari jumlah keseluruhan yang masuk. Mungkin kalau di luar sekolahan banyak, tapi kalau untuk di SMK-nya sendiri masih kurang. Biasanya itu pengurusnya itu dari pihak OSIS tersendiri. Oh iya. Jadi yang aktif ya hanya berapa orang saja. Nah, ini dari tahun-tahun sebelumnya tahun-tahun sebelumnya di SMK Ma'arif ini masih sedikit. Nah, mungkin adik-adik semua ya yang tahun ini masuk di SMK Ma'arif NU Doro atau di MTS Syahid Doro ya, di MTS Syahid Doro nanti bisa mengikuti IPNU atau IPPNU ya, karena manfaatnya itu sangat banyak sekali ya. Contohnya apa kira-kira? Jadi yang kita dapatkan ketika kita mengikuti kegiatan. Yang paling utama itu dapat pengalaman yang banyak, juga ilmu baru, teman, dan kita itu bisa menjadi diri kita sendiri sesuai bidang kita, keahlian kita masing-masing kalau di IPNU dan IPPNU. Iya. Kalau kan biasanya nih ya, biasanya makanya kenapa anak-anak itu banyak yang males atau ikut itu biasanya kayak sudah terdoktrin kalau IPNU IPPNU itu hanya kegiatannya keagamaan saja. Apakah itu benar? Tidak benar, karena setahu saya IPNU IPPNU kegiatannya banyak sekali ya, bukan hanya seperti kerohanian, juga bisa seperti olahraga ada, seni budaya juga ada, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin kalau mereka bosan, mungkin mereka lihatnya hanya rutinan, padahal ketika mereka terjun tidak seperti itu. Nah ini jadi bisa kalian ketahui ya, adik-adik semua atau yang nggak hanya yang didorong. Jadi di IPNU IPPNU itu kita nggak hanya seputar tentang keagamaan atau yang biasanya kan kita ketahui hanya seperti itu ya. Jadi di IPPNU kita bisa belajar banyak, bisa kita mengembangkan diri kita ya, baik itu dari segi olahraga, terus tadi katanya apa, seni ya, seni, karena di situ juga kita ada wadahnya atau ada apanya ya, tempatnya masing-masing ya, kita bisa mengembangkan bakat yang kita miliki, seperti itu mungkin ya. Iya rekan kita. Kalau biasanya kan kayaknya saya pernah mengikuti atau pernah dengar itu setiap tahunnya atau setiap periodenya itu di PAC ada kegiatan porseni. Nah, itu kegiatan porseni itu kegiatan pekan olahraga dan seni. Jadi seluruh pekan seperti cabang olahraga itu ada, terus pertunjukan seni-seni juga ada, dan itu diperlombakan bukan hanya tingkat PAC ya, bisa sampai internasional juga nantinya. Nah, jadi berarti ini sebagai sebagai terobosan ya. Jadi ketika kita mengikuti IPNU IPPNU, terus kita bisa mengembangkan bakat kita. Nah, itu berarti sebagai bentuk pengapresiasian diri ya. Iya, pengapresiasian diri. Jadi ketika kita sudah bisa atau memunculkan bakat yang kita miliki, nah ya, jadi kita tuangkan atau kita keluarkan di kegiatan olahraga. Jadi setelah kita mengikuti ini, nanti kita bisa mengikuti lomba atau kegiatan yang diadakan oleh PAC IPPNU Kecamatan Doro ini. Oke, nah tadi sudah ada penjelasannya ya. Jadi ketika kita mengikuti IPNU IPPNU ya, banyak sekali yang kita dapatkan. Nah, contohnya tadi sudah ada salah satu kegiatan di PAC IPNU IPPNU Kecamatan Doro. Salah satunya yaitu tadi Porseni atau Pekan Olahraga dan Seni. Nah, untuk adik-adik semua nanti ya bisa diikuti. Nah, yang mana nanti kita setiap minggunya akan hadir di Skemandor TV. Nah, mungkin di ranting-ranting barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti bisa ditanyakan ya, baik itu bisa melewati ketua rantingnya atau perwakilannya. Nah, nanti kita akan bahas di sini bersama ya, kita akan ulas bersama lebih dalam mengenai PAC IPPNU Kecamatan Doro. Nah, mungkin kan karena rekanita nih sebagai koordinator pengembangan organisasi di PAC Kecamatan Doro mungkin kan mengetahui ya tentang keadaan dari ranting-ranting di Kecamatan Doro. Mungkin kalau untuk sekarang ini ranting mana yang kira-kira
lebih maju dari ranting-ranting lain atau yang aktif, sangat aktif seperti itu? Kalau mungkin untuk saat ini belum ada ya. Tapi kalau kan masih PPKM, jadi belum ada rutinan lagi, pemberitahuan lagi. Cuma dari kemarin itu sudah ada 3 ranting kayak yaitu Kalimojo, Doro sama Randusari yang bisa dibilang aktif di IPNU dan IPPNU. Nah, untuk tadi kan di ranting Kecamatan Doro ini kan ada 14 ranting ya. Nah, itu pengawalannya seperti apa? Kan mungkin kalau hanya satu orang, hanya Rekanita mungkin kan keberatan ya, karena 14 daerah atau wilayah ya yang mana tersebar, mungkin ada yang di pucuk kidul, ada yang di mana, jadi jaraknya itu jauh-jauh. Apakah ada pembagiannya antara koordinator tiap wilayahnya? Tentu ada korwasnya masing-masing. Jadi satu korwas itu memegang 3 desa. 3 desa. Ya, berarti kalau untuk tiap wilayahnya itu ada korwasnya. Korwas itu apa sih? Koordinasi kawasan masing-masing. Koordinator kawasan. Ya, jadi perkembangan ranting itu mereka yang melaporkan ke Departemen Organisasi. Oh ya, seperti itu. Nah, jadi di setiap wilayahnya ini sudah ada korwasnya masing-masing, yang mana di PAC Doro ini terbagi menjadi 3 korwas ya. 3 korwas, berarti satu korwasnya itu berapa daerah? 5 korwas. Berapa korwas? 5 korwas. 5 korwas. Berarti setiap satu korwasnya terdiri dari 3, ada yang 3 ranting ya? Iya. 3 ranting, ada yang 2 berarti? Ada yang 2. Atau 3 semua? Iya, ada yang 2 dan juga ada yang pegang-pegang juga. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi nih di pengembangan keorganisasian di PAC Doro ini ada pembagian korwas, yang mana ini kegunaannya atau fungsinya memudahkan dalam pendampingan di ranting masing-masing. Karena mungkin di ranting mana kan biasanya masih belum begitu kurang mengetahui ya. Nah, makanya kenapa di PAC ini membentuk akan korwas atau koordinator kawasan biar memudahkan jalannya ranting di Kecamatan Doro sendiri. Seperti itu ya, Rekanita. Iya. Untuk minggu ini mungkin hanya sekedar obrolan santai seperti ini saja. Untuk lebih lanjutnya ya, lebih luasnya lagi nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya. Nah, tentunya jangan lupa terus ikuti channel Skemandor TV, dan tentunya kami tunggu juga pertanyaan-pertanyaan kalian ya, khususnya dari ranting-ranting tiap daerahnya, entah itu mau kepengen bahas tentang apa. Nah, nanti kita akan bahas dan kita akan sampaikan ya obrolan santai kita setiap minggunya. Nah, mungkin untuk minggu ini ada sedikit pesan yang bisa disampaikan Rekanita kepada rekan-rekan kita semua yang ada di Kecamatan Doro atau yang di luar Kecamatan Doro. Tentunya ada. Pesan saya untuk rekan dan rekan kita semua, tetap semangat ber-IPNU dan ber-IPPNU, karena kita adalah generasi muda yang harus benar-benar bisa memilih organisasi-organisasi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ya, demikian obrolan kita pada minggu ini. Saya Risalatul Mawana sebagai presenter hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa.